bab 1 sampai dengan selesai bisa lanjut ke bimbingan selanjutnya, dan juga nanti akan ada pembahasan mengenai pengolahan data. Ini gue izin share screen. Yang pertama kita bahas mengenai format laporan terlebih dahulu. Di sini seperti biasa ke cover, nggak ada yang berubah seperti modul-modul sebelumnya. Hanya saja ada penyesuaian terkait judul dari modul. Sini untuk sekarang adalah modul ke-6 mengenai pengendalian kualitas. Lanjut ke daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan mulai dari bab 1 di sini. Untuk bab 1 biasa ada beberapa subbab. Yang pertama di sini ada subbab mengenai latar belakang, yang dimana kalian akan buat kurang lebih 4 paragraf. Dan di paragraf pertama itu kalian harus menjelaskan mengenai PT-PT secara umum dan keterkaitan modul ke-6 ini dengan modul-modul sebelumnya gitu. Perlu ditekankan ya teman-teman, kalau misalnya memang di setiap modul tersebut nggak ada keterkaitannya secara signifikan buat modul ke-6 ini, nggak perlu dicantumkan, nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya memang nggak ada keterkaitannya nggak usah dipaksain gitu. Jadi menurut teman-teman saja kira-kira modul berapa aja yang ada di praktikum PTI ini yang berkaitan dengan modul ke-6, khususnya sebagai mungkin sebagai input ataupun sebagai hal-hal yang mengakibatkan modul ke-6 ini bisa berjalan gitu. Selanjutnya di paragraf kedua itu penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi di PT-PTI dalam mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas produk yang mereka produksi. Di sini di paragraf kedua kalian harus menjelaskan kira-kira yang pada modul ke-6 ini khususnya apa aja sih permasalahannya mungkin dihadapi oleh PT-PTI, khususnya yang mengenai masalah kualitas, karena di sini kita berbicara mengenai pengendalian kualitas. Untuk di paragraf ketiga di sini kalian harus menjelaskan mengenai seberapa penting sih metode MSA ini ketika suatu permasalahan itu bisa ditemui, dan juga ketika kita mengevaluasi suatu sistem, khususnya dalam hal ini adalah sistem pengukuran, yang dimana output dari modul ke-6 adalah untuk meminimalkan kesalahan gitu, mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri. Yang terakhir, jadi untuk paragraf keempat, yaitu kalian harus menjelaskan mengenai peran penggunaan metode yang pendukung untuk menganalisis suatu permasalahan, khususnya yang di modul ke-6 ini adalah kita menggunakan metode fishbone diagram dan juga FMEA dalam hal membantu mengidentifikasi masalah kualitas dan juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengukuran di PT-PTI gitu. Dan ini untuk subbab 1.2 mengenai rumusan masalah, seperti biasa harus ada prolog terlebih dahulu untuk masuk ke pembahasan. Di rumusan masalah ada 3 poin di sini. Yang pertama, bagaimana penerapan measurement system analysis atau MSA ANOVA dapat menilai akurasi dan keandalan sistem pengukuran dalam proses produksi di PT-PTI.
Poin kedua, di sini apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis gauge RNR untuk mengevaluasi variabilitas dan dalam sistem pengukuran. Dan yang ketiga, bagaimana fishbone diagram dan juga metode value mode and effect analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan juga menangani masalah kualitas pada produk PT-PTI. Pada subbab 1.3 di sini berbicara mengenai tujuan penelitian yang kurang lebih isinya ada 3 dan juga kurang lebih sama seperti rumusan masalah tadi. Untuk 1.4 itu mengenai batasan masalah, yaitu dalam modul kali ini, modul ke-6, itu ada 3 poin yang menjadi batasan masalah kita agar pembahasan dari modul ke-6 ini tidak terlalu melebar. Yang pertama itu penelitian ini difokuskan pada penerapan MSA atau Measurement System Analysis dengan menganalisis nilai gauge RNR pada proses produksi di PT-PTI. Nomor kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada data hasil pengukuran dan laporan kualitas yang diperoleh PT-PT selama periode tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Nomor ketiga, analisis fishbone diagram dan juga failure mode and effect analysis dilakukan untuk mengevaluasi proses pengendalian kualitas pada periode tahun sebelumnya berdasarkan hasil analisis MSA yang telah digunakan. Untuk yang poin subbab 1.5 di sini mengenai sistematika penulisan kurang lebih sama seperti modul-modul sebelumnya. Untuk bab 2 mengenai kajian pustaka, di sini kurang lebih ada 2 sampai 2.5 atau 5 subbab utama. Untuk yang 2.1 berbicara mengenai pengendalian kualitas, yang isinya kalian harus menjelaskan mengenai pengertian dari pengendalian kualitas itu apa, lalu kira-kira tujuan dilakukannya pengendalian kualitas itu untuk apa, khususnya pada produk PT-PTI. Dan yang ketiga di sini kira-kira contoh pengendalian kualitas yang memang ada di perusahaan-perusahaan real itu seperti apa, kalian cantumkan gitu. Yang poin 2.2 itu mengenai MSA atau Measurement System Analysis. Itu ada beberapa hal yang harus kalian cantumkan di sini. Yang pertama, pengertian mengenai MSA, lalu tujuan dilakukannya MSA dan juga contoh penerapan MSA di perusahaan. Di 2.2 ada anak subbab lagi. Di sini berbicara mengenai pendekatan metode MSA khususnya pada penilaian gauge RNR, yaitu menggunakan pendekatan ANOVA. Kalian harus menjelaskan pengertian dan tujuan dari ANOVA itu apa, lalu kalian cantumkan juga contoh tabel ANOVA serta penjelasannya. Dibuat ulang tabelnya, jangan di screenshot. Dan yang terakhir di sini kira-kira langkah-langkah analisis ANOVA dalam MS1 apa saja. Mungkin sebagai gambaran tuh kalian boleh cari jurnal untuk langkah-langkah itu yang MSA tipe 1 dan juga MSA tipe 2. Itu merupakan kira-kira langkah-langkah pengerjaan ANOVA dalam pendekatan metode ANOVA gitu. Di sini ada subbab 2.3 yang berbicara mengenai gauge RNR, yaitu kalian harus mencantumkan pengertian dan juga fungsi dari gauge RNR itu apa dalam konteks pengendalian kualitas. Yang kedua, kalian harus mencantumkan penjelasan mengenai EV atau Equipment Variation, AV, Appraisal Variation, dan juga persentase gauge RNR serta rumusnya. Yang ketiga, di sini kalian harus mencantumkan kriteria penilaian indeks dari gauge RNR itu sendiri. Kalau kalian bingung, mungkin kriterianya itu adalah yang 10%, lalu di antara 10-30% dan juga di atas 30%. Yang keempat, di sini berbicara mengenai fishbone diagram. Kalian harus mencantumkan pengertian dari fishbone diagram itu apa, lalu kira-kira tujuan dilakukannya fishbone diagram itu apa, dan juga contoh gambar fishbone diagram tersebut.
kalau misalnya nanti di jurnal tidak terlalu jelas gambar dari fishbone diagramnya, kalian bisa buat ulang fishbone diagram tersebut menggunakan Visio ya. Dan terakhir di sini di subbab 2.5 berbicara mengenai FEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yang dimana kalian harus mencantumkan pengertian dari FMEA itu seperti apa dan juga tujuan dilakukannya FMEA. Dan di sini di 2.5 ada beberapa anak subbab yang berbicara mengenai severity, occurrence, detection, RPN, dan juga tahapan dari FMEA itu sendiri. Dan, sebagai catatan di sini untuk bab 2 sendiri harus minimal 10 halaman dan juga untuk setiap subbab dan juga anak subbabnya harus memiliki minimal 2 citasi jurnal. Lanjut ke bab 3 mengenai metode penelitian. Di sini seperti biasa kalian mencantumkan flowchart ataupun alur dari penelitian khususnya di praktikum modul ke-6 ini. Seperti biasa mulai dari itu studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, ke pengumpulan data, ke pengolahan data, analisis, dan pembahasan, lanjut ke kesimpulan. Setelah itu kalian masukkan juga flowchart dari alur pengolahan datanya. Kira-kira alur dari pengolahan data di modul ke-6 itu seperti apa? Di sini kalian harus menghitung dulu nilai gauge RNR menggunakan MSA ANOVA sebelum perbaikan, lalu menganalisis permasalahan menggunakan fishbone diagram dan juga merekomendasikan perbaikan menggunakan metode FMEA, dan terakhir menghitung nilai gauge RNR ANOVA sudah dilakukannya perbaikan. Dan di sini ada deskripsi dari voucher yang sudah kalian buat di atas. Oke, mungkin itu penjelasan dari format laporannya. Untuk lebih detailnya nanti gua kirim ke grup untuk filenya ya. Oke, di format laporan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pengolahan data. Sebenarnya di sini dari masing-masing kelompok, apakah sudah selesai untuk pengolahan datanya? Apakah atau memang masih ada yang belum? Masih banyak yang belum, Bang. Banyak yang ketinggalan sih kemarin. Yang lain gimana? Ya bang, kelompok T juga masih belum semua bang. Bang Punten, Bang mau nanya, kalau misalnya dikerjainnya di Excel, berarti itu kan nggak bisa dikerjain bareng-bareng, Bang. Berarti itu dikerjain satu orang kah atau gimana ya, Bang? Ya itu kan ada beberapa bagian ya. Juga, karena kita menghitung dari ketiga produk, mulai itu sebelum perbaikan sampai sesudah perbaikan. Kalian kalau misal mau gampang ya dibagi-bagi aja per orang, entah itu satu orang ngerjain satu atau dua produk. Nanti kalau sudah ya digabung gitu. Karena memang apa namanya nggak terlalu berpengaruh nantinya kalau misalnya sudah digabung, karena kan kalau misalnya hasilnya generate dan juga kalau misalnya rumusnya benar itu nggak akan berubah gitu. Oh, tapi untuk buat slide-slide selanjutnya itu ada ngeling-ngeling nggak, Bang? Banyak ngeling nggak? Apa gimana? Aman nggak kalau misalnya satu-satu slide gitu? Nggak ada sih. Paling ngeling di ini aja, di input data di setiap pengukuran. Nanti kalau misal berantakan, coba kalian link ulang aja di kalau misalnya nanti sudah disatukan. Oke, Bang. Makasih ya, Bang.
Ada yang mau tanya lagi? Jadi kalau sudah tidak ada mengenai format laporan, ini gue coba jelasin ulang mengenai pengolahan data di modul ke-6. Gue izin share screen dulu. Udah tertampil, guys? Udah kelihatan di sini Excelnya? Oke. Di sini sebenarnya gua jelasin dulu ya alur dari modul 6. Untuk di alur penelitian di modul ke-6 ini kita menganalisis hasil dari quality control yang dilakukan pada alur produksi perdana yang dilakukan oleh PT PTI. Jadi pada periode perdana atau periode pertama produksi PT PTI itu dilakukan pengukuran ataupun inspeksi dari hasil produksi ketiga produk PT PTI, yaitu Product Adjustable Holder, Tirta Adjustable Holder, dan juga Multi Holder. Lalu ternyata ditemukan ketidakakuratan dari proses pengukuran ataupun proses inspeksi dari hasil produksi PT PTI. Maka dari itu tim quality control harus melakukan identifikasi permasalahan dan seterusnya harus merancang rekomendasi perbaikan supaya nantinya bisa ada perbaikan untuk inspeksi berikutnya gitu. Untuk yang sheet pertama di sini kalian harus mencantumkan data spesifikasi dari masing-masing produk yang isinya mulai dari kode inspeksi ataupun kode dimensi dari produk. Ini salah ya, harusnya UH. Dan ini target-target dari kira-kira ukuran dari masing-masing komponen dari tiap produk itu berapa sih targetnya yang memang harus dicapai pada setiap produksi. Contoh di sini untuk komponen CAA yaitu panjang base stem itu target yang harus dicapai ukurannya adalah 11 cm dengan toleransi yaitu sebesar kurang lebih 0,15 cm gitu. Begitupun untuk komponen-komponen selanjutnya. Lalu di sini setelah kalian input data spesifikasi produk, yang mana data spesifikasi produk ini bisa kalian lihat di berkas praktikan, sudah kami upload di sana, kalian bisa cek. Lalu kalian masukkan ID M6 di sini atau input data modul ke-6 pada alur produksi ini sebelum gitu. Yang dimana ada 3 produk yang diukur dengan beberapa komponen dari masing-masing produknya, yang dimana kalau misal dilihat secara sekilas mata pun terlihat sangat jelas gitu variasi dari masing-masing operator dalam mengukur tiap-tiap partnya gitu. Yang dimana itu untuk skenario kira-kira sebelum dilakukannya perbaikan. Kalian bisa lihat untuk data karena data dari masing-masing kelompok itu berbeda, jangan sampai ketukar nanti. Coba dicek aja dari sekarang di data given karena sudah diupload, dan sambil dilihat dan juga kalau bisa sambil dikerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait input data? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke pengolahan data untuk mencari nilai ANOVA-nya gitu.
Oke. Pertama kalian input dulu data spesifikasi dari produk Rodas Adjustable Holder, karena di sini kita berbicara mengenai produk CA. Caranya jangan di copy dari dataset yang sebelumnya, tapi kalian ngelink aja dari sheet sebelumnya di sini. Caranya ya sama seperti ngelink ke sel pada umumnya. Kalian klik di sini, nanti langsung copy ke tiap-tiap barisnya di sini. Jadi jangan di copy as value ya, tapi nanti kalian harus ngelink dengan rumus. Oke, di sini dan jangan lupa ini itu diganti sama nama anggota kelompok kalian bebas. Jadi tiga nama ini diganti dengan 3 nama anggota kelompok kalian. Jadi jangan menggunakan operator 1, operator 2, atau operator 3 gitu. Lalu kita definisikan dulu data umum yang perlu kita definisikan sebagai nanti bantuan untuk menghitung model ANOVA-nya ataupun mencari nilai gauge RNR-nya. Dan di sini untuk yang data yang kita perlukan adalah data jumlah dari part, data jumlah operator, dan juga data jumlah dari trial ataupun subgroup. Dimana dengan menggunakan rumus con A, con A di sini untuk mencari jumlah dari part itu kalian drag yang ini. Untuk operator itu kalian drag yang ini. Dan untuk yang trial atau subgroup itu kalian drag yang ini. Untuk yang trial atau subgroup itu bebas mau ngedrag yang mana, karena di sini untuk setiap operator itu kan sama ya, mengukur tiap-tiap part itu sebanyak konsisten sebanyak 5 kali. Jadi kalian bebas menseleksi selnya tuh di mana aja, tapi dalam satu part dan juga satu operator. Supaya nanti hasilnya adalah 5 sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah kalian definisikan dataset dan juga data umum yang perlu didefinisikan, kalian bisa lanjut ke menganalisis model ANOVA dari dataset yang sudah kalian definisikan tersebut dengan bantuan ini data analisis yang ada di Excel. Kalau misalnya kalian belum aktif, silakan aktifkan dulu data analisisnya ini. Kalau ada di sini di more option ke add-ins, lalu klik yang go, nanti lalu checklist yang analisis tool pack, nanti kalian akan ada ini add-ins bantuan berupa data analisis. Lalu klik data analisis di sini, lalu klik yang ANOVA two factor with replication, lalu klik OK. Input range adalah input dataset yang ada ataupun dataset yang memang sudah dimasukkan ataupun diinput. Mulai dari A2 di sini sampai ke G17 di sini. Lalu row per sampel di sini adalah jumlah dari kolom per sampelnya gitu. Karena ini ada 5, maka jumlah baris per sampel karena ada 5, maka kalian definisikan 5. Dan untuk alpha ini kita pakai yang standar aja, yaitu yang sebesar 0,05, karena pada pengujian Minitab pun nanti sama dengan menggunakan alpha 0,05. Lalu untuk output range-nya ini kalian definisikan dengan yang ini,
I1, lalu klik OK. Maka akan tertampil hasilnya seperti ini. Mulai itu dari summary dari tiap-tiap part di sini dan juga dari masing-masing operatornya. Karena kita berbicara mengenai ANOVA atau analysis of variance, maka sebenarnya kita perlu untuk menganalisis dari masing-masing operatornya untuk mencari nilai dari rata-rata dan juga dari selang ataupun variance gitu. Lalu di sini kalian akan, kalau misalnya pertama kali mengenerate, itu akan tampil sampai ke model ANOVA-nya aja. Akan hanya tampil ke sampai model ANOVA yang gua blok di sini. Nah, seperti model ANOVA pada umumnya yang berisi mengenai sum of square, degree of freedom, mean of square, nilai F, nilai p-value, dan nilai F critical ataupun nilai F tabelnya. Yang dimana untuk melanjutkan untuk mencari nilai gas RNR pada pendekatan ANOVA ini, teman-teman bisa memodifikasi ANOVA yang sudah terdefinisikan sebelumnya itu menggunakan 2 kali langkah ataupun 1 kali langkah. Jika 2 kali langkah itu kalian harus memodifikasi dengan adanya interaksi antar part dan juga operator, dan juga harus memodifikasi ANOVA dengan tanpa interaksi part dan juga operator. Itu ciri ataupun penanda dari ketika harus melakukan modifikasi sekali atau 2 kali, nanti kita akan bahas. Di sini teman-teman coba buka lagi ibaratnya materi ataupun penjelasan mengenai ANOVA pada saat kalian belajar mata kuliah statistika 2. Karena di sini kita akan membahas mengenai ANOVA statistika secara menyeluruh gitu, khususnya pada penjelasan ataupun materi dari ANOVA ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau suara gua memang kurang jelas? Kalau memang kurang jelas, boleh langsung interupsi aja atau kasih tahu ke gue ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, di sini kalian harus memodifikasi model ANOVA yang sudah kalian tampilkan di sini. Yang dimana caranya itu adalah untuk data-data seperti sum of square, degree of freedom, mean of square, itu kalian tinggal nge-link aja dari model ANOVA yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yang dimana ini kan kurang lebih sama ya nilainya. Yang ini pun sama nilainya, ini pun sama nilainya. Jadi kalian tinggal nge-link aja dari data yang di atasnya gitu. Berbeda halnya dengan ketika kita ingin mencari nilai F dan juga nilai p-value. Kita harus mendefinisikan kembali ataupun mencari kembali gitu nilai F dan juga nilai p-value-nya. Untuk mencari nilai F pada ANOVA modifikasi dengan interaksi antar part dan juga operator, di sini kalian membagi nilai antara MS ini mean of square yang sampel dengan mean of square yang interaction di sini. Rumusnya seperti ini.
Begitupun untuk yang ketika ingin mencari nilai F pada sumber part ataupun komponen, di sini pembaginya sama, yaitu interaction antar part dan juga operator, tapi pembilangnya adalah yang ini, yang kolom parts. Dan untuk yang mencari nilai F interaction itu membagi antara nilai mean of square yang interaction dengan nilai within ataupun galat. Dan untuk mencari nilai p-value di sini adalah dengan menggunakan fungsi fdis. Yang dimana fungsi fdis di sini adalah kita ingin mencari nilai distribusi f pada dengan melakukan perbandingan antara nilai degree of freedom dengan nilai f hitungnya. Untuk yang nilai p-value pada sampel ataupun operator itu adalah nilai-nilai yang perlu diinput adalah f hitung dari sampel dan operator, sampel atau operator, lalu degree of freedom sampel atau operator, dan juga degree of freedom dari interaction. Selebihnya sama di sini. Yang membedakan hanya kalau disesuaikan aja kalau kita mencari operator, yaitu maka yang didefinisikan adalah operator. Jika kita ingin mencari nilai part, maka yang didefinisikan adalah nilai part. Dan yang terakhir di sini ingin mencari nilai p-value dari interaction, yaitu dengan membandingkannya pada nilai within ataupun nilai galat. Gitu. Lalu di sini perlu teman-teman perhatikan ya, untuk mengetahui apakah kita perlu adanya ANOVA modifikasi tanpa interaksi, itu ditandai dengan nilai dari p-value yang ada pada model ANOVA, baik itu model ANOVA yang awal ataupun model ANOVA yang setelah modifikasi dengan interaksi. Yang dilihat adalah nilai p-value pada source interaction, yang dimana jika hasil dari p-value ini menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka tidak perlu dilakukannya ANOVA modifikasi dengan interaksi. Hal tersebut karena menandakan adanya interaksi yang signifikan antara part dan juga operator dalam variasi yang ada di pengukuran gitu. Berbeda halnya dengan kasus yang ini, yang dimana nilai dari p-value pada interaction di sini adalah sebesar 0,25 ataupun bisa dibilang di atas 0,05, yang dimana jika p-value di atas 0,05 maka artinya adalah interaksi antara part dan operator itu tidak signifikan gitu. Atau dalam bahasa statistik mungkin jika p-value kurang dari 0,05 maka kita harus menerima 0. Jika p-value-nya di atas 0,05, jika p-value-nya di bawah 0,05 maka kita harus menerima 1, dan jika p-value-nya di atas 0,05 maka kita harus menerima 0. Karena di sini p-value-nya adalah di atas 0,05, maka kita harus mencari model ANOVA yang selanjutnya, yaitu tanpa adanya interaksi. Oke.
interaksi antar part dan operator di sini maksudnya adalah interaksi dari ataupun hubungan dari si part dan juga operator dalam variasi pengukuran hasil dari quality control di situ. Bisa dicontohkan jika operator 1 cenderung dominan melakukan variasi pengukuran yang minim gitu pada part A, tetapi pada operator kedua itu melakukan variasi yang cukup besar pada pengukuran di part A gitu. Nah, itu ada hubungan antara part dan juga variasi karena dari setiap operator tersebut berbeda gitu loh pengukurannya antar part A tersebut gitu. Jadi kalau misalnya secara definisi tidak adanya interaksi, maka bisa dicontohkan adalah operator A, operator 1 mengukur part A itu cenderung bervariasi. Begitupun sebaliknya, operator 2 mengukur part A itu cenderung bervariasi. Variasinya mungkin bisa dibilang cukup signifikan. Dan begitupun sebaliknya, jika interaksi antara part dan operator itu ada ataupun terdefinisi, maka contohnya adalah operator 1 mengukur part A itu cenderung bervariasi yang sangat besar. Tetapi operator 2 mengukur part A itu dengan variasi yang kecil. Tetapi untuk operator 2 itu mengukur part A itu bervariasi yang tidak bervariasi kecil, sedangkan untuk yang operator 2 mengukur part B itu variasinya sangat besar. Begitu kira-kira definisi kenapa perlu adanya pendefinisian interaksi antara part dan juga operator. Lanjut ya teman-teman, karena di sini nilai p-value-nya adalah di atas 0,25, maka di sini perlu adanya modifikasi kembali dengan pendefinisian tanpa adanya interaksi antara part dan juga operator. Tabelnya pun berubah di sini teman-teman. Yang dimana sebelumnya di sini ada tabel interaction, karena di sini kita ingin mendefinisikan ANOVA modifikasi tanpa interaction, maka baris yang interaction ini kita hapus ataupun kita hilangkan. Kurang lebih sama untuk sumber-sumber dari sampel dan juga kolom. Itu kalian tinggal ngeling aja dari tabel sebelumnya di sini. Mulai dari sum of square sampai dengan mean of square tuh kalian ngeling aja dari kalian ngeling aja. Tapi untuk yang sum of square yang enggak, mulai dari sum of square galat, degree of freedom galat, mean of square galat atau within, itu kalian menjumlahkan nilai antara nilai sama square yang interaction sebelumnya dengan nilai within yang sebelumnya gitu. Di sini di sum ataupun di jumlah. Begitupun untuk yang degree of freedom sama, kalian harus menjumlah nilai tersebut gitu. Sama halnya dengan ini, mean of square itu ada beberapa cara. Entah itu kalian harus membagi nilai antara dari degree of freedom, membagi antara nilai sum of square dengan degree of freedom, atau langsung ngeling aja. Karena kalau misal kita mau mencari nilai MS pun caranya adalah dengan membagi antara nilai sum of square di sini dengan nilai degree of freedom. Saya kasih contoh. Ini ada hasilnya akan sama gitu. Ini mungkin cara manual yang memang kalau kalian ingat mungkin diajarin juga pada kelas statistika 2 gitu.
Lanjut ya. Nah, sama seperti yang tabel atasnya, untuk mencari nilai F yang terbaru itu dengan membagi nilai min of square yang ingin dicari dengan min of square yang galat. Lalu untuk yang kolom pun sama, membagi nilai min of square kolom dengan min of square yang galat. Dan untuk nilai p-value sama dengan rumus f-dis atau distribusi f, karena kita ingin mencari nilai distribusi f di sini, yaitu dengan membandingkan nilai degree of freedom dengan nilai f hitungnya. Dan untuk total di sini kalian tinggal jumlah aja di sini. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Boleh buat ditanyakan teman-teman, supaya nanti pas sidang pun lancar gitu. Bang, mungkin mau nanya Bang yang di bagian apa namanya yang F tadi itu. Yang Iya, di bagian MS. Kan yang buat nyari within per repeatability-nya kan itu kata Abang tadi bisa dibagi kalau nggak di link ya Bang. Tapi kan kalau iya. misalnya kita nge-link dari tabel atas itu bukannya hasilnya beda ya Bang? Tabel ngelinknya dari tabel yang ini, ANOVA modifikasi yang interaksi, jangan yang ANOVA ini. Nilai F apa nilai MF yang link? Nilai MS bukan Bang tadi yang Abang bilang bisa dibagi atau bisa nge-link juga. Iya, nilai MS, min of Iya, square. tapi nilai yang di tabel apa interaksinya beda. Kalau misal kita ini kan kalau misal yang di no interaksi itu Yang, pakai rumus ya Bang ya. ya, Tapi kalau misalnya kita mau nge-link kan hasilnya beda tuh Bang yang no interaksi eh, 0,153 kalau yang interaksinya 147. yang ini ya, yang within ya. Iya, Untuk yang kasus within itu memang harus dibagi, nggak bisa ngelink ya. Tapi kalau untuk kasus yang apa namanya MS yang kolom ataupun yang sampel itu bisa ngelink aja, karena kenapa nggak bisa ngelink, karena ini harus ada penjumlahan antara dari si nilai apa namanya uh, interaction dengan within sebelumnya gitu. Sambil contoh di sini, ini kan udah di jumlah ya, ini pun nanti di jumlah, ini pun nanti di jumlah, nanti dibagi, maka nanti ketemu hasilnya adalah sama 0, sorry yang ini ya, yang ini yang dijumlah, ini pun dijumlah, nanti bakal ketemu hasilnya yaitu sebesar 0,153. Karena kita sudah tidak berbicara lagi mengenai adanya interaksi, karena sudah jelas bahwasanya sudah tidak ada interaksi gitu antara part dan juga operator. Jelas ya, Cak? Iya, bisa ngelink, bisa ngebagi juga.
pakai dibagi aja nilai antara degree of freedom dengan sum of square-nya. Oke, lanjut ya. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Karena sudah kita ketahui ya bahwasanya ANOVA yang ada itu adalah tanpa adanya interaksi, maka tabel yang modifikasi dengan interaksi ini sudah tidak perlu untuk digunakan lagi itu. Jadi yang ini nih tidak digunakan untuk melink ke perhitungan selanjutnya gitu. Kita fokus ke tabel yang tanpa interaksi ini untuk kita lakukan perhitungan selanjutnya, yaitu dengan kita ingin mencari evaluasi gas RNR-nya. Oke, di sini ada dua pokok yang harus kalian cari, yaitu yang pertama adalah variasi komponen dan juga standar deviasi dari studi variasi. Untuk mencari variasi komponen dari setiap sumber, itu yang pertama kita ingin mencari variasi komponen dari repeatability. Itu caranya adalah dengan untuk rumus dari variasi komponen dari repeatability adalah sama dengan rumusnya MS yang Within ataupun yang Galat. Jadi kita langsung ngeling aja dari MS yang Within dari tabel ANOVA tanpa interaksi di sini. Lalu untuk yang reproducibility itu adalah kita harus mencari dulu nilai variasi komponen dari operator. Kenapa? Karena fokus utama kita di sini adalah untuk mencari nilai dari appraisal di sini adalah sama aja dengan nilai operator gitu. Karena secara definisi pun reproducibility adalah variasi yang dihasilkan dari perbedaan operator yang melakukan pengukuran gitu kan. Jadi nilai reproducibility itu adalah sama dengan nilai operator untuk kasus yang tanpa interaksi di sini. Untuk mencari nilai operator di sini, kalian harus menggunakan rumus if. Kenapa? Kita harus mendefinisikan dulu nih. Kita harus mendefinisikan di sini nilai dari si MS di sini dulu. Karena rumus utama dari variasi komponen yang operator adalah MS yang ini, yang operator dikurang dengan MS Galat dibagi dengan jumlah trial dan juga jumlah partnya gitu. Kalau sudah, nanti kalian di sini definisin dulu nih. Kira-kira kalau nanti hasilnya adalah negatif, itu maka dianggap 0 gitu, karena nggak mungkin nilai dari kontribusinya itu adalah negatif gitu, nggak mungkin. Jadi artinya ya kalaupun hasilnya minus berarti 0 ataupun 0 kontribusi gitu. Karena di sini nilai sampel itu lebih besar dari nilai Within, itu maka pasti akan bernilai, karena yang ini sama dengan ini itu jika dikurang hasilnya tidak negatif gitu. Maka
bisa dilihat di sini bahwasanya variasi komponen dari operator itu bernilai lebih dari 0 ataupun dalam hal ini adalah 0,0008. Berbeda dengan kasus yang seperti ini nih teman-teman. Yang ini karena dia itu nilai MS-nya, MS yang operator ini itu lebih kecil dengan nilai MS yang within. Maka kalau dikurangkan hasilnya negatif ya, dan jika dibagi pun akan menghasilkan hal yang sama yaitu negatif. Maka bisa didefinisikan bahwasanya nilai variasi operator ini variasi komponen dari operator ini kontribusinya 0%. Oke, kita balik lagi di sini. Yaitu kita ingin mencari nilai Gates RNR. Untuk mencari nilai Gates RNR ini, kita cukup untuk menjumlahkan nilai EV dan juga nilai AV-nya. Kenapa? Karena poin utama dari kita menghitung nilai Gates RNR adalah kita menghitung nilai EV ataupun equipment variation dan juga menghitung nilai appraisal variation gitu. Maka untuk mencari nilai Gates RNR-nya adalah cukup untuk menjumlah nilai dari kedua hal tersebut. Gitu. Lalu di sini untuk part to part variation-nya, nah di mana nilai part to part variation di sini adalah perhitungan dengan menggunakan MS yang kolom ataupun yang part dengan nilai dari yang ini operator dan juga trialnya. Bedanya tadi kurang lebih sama ya nilainya yang tadi. Rumus utamanya adalah mengurangkan nilai MS mengurangkan nilai MS part dengan MS galatnya, lalu membaginya dengan nilai nilai operator dan juga nilai trial. Itu untuk yang variasi komponen pada part to part variation. Untuk total itu kalian menjumlahkan nilai antara part to part variation dengan nilai Gates RNR-nya. Ini untuk nilai total variation gitu. Kenapa nggak jumlah di semua? Karena kan tadi yang nilai Gates RNR adalah jumlah dari nilai repeatability dan juga reproducibility. Jadi untuk menjumlahkan nilai total variation di sini cukup dengan menjumlahkan nilai part to part variation dengan nilai Gates RNR. Tuh. Itu untuk yang variasi komponen. Lalu setelah itu kita ingin mencari persentase dari kontribusi dari setiap sumber ataupun source-nya. Di sini. Ibaratnya kita hanya ingin mencari nilai persentasenya ataupun mempresentasikan nilai-nilai dari masing-masing variasi komponen tersebut. Seperti halnya ataupun pada umumnya mencari persentase, kita hanya cukup membagi nilai antara nilai yang ingin kita cari dengan nilai total dari keseluruhan. Nilai yang ingin kita cari di sini dibagi dengan nilai total keseluruhan dikali dengan 100. Supaya kita sudah jelas gitu loh. Hasilnya bahwasanya ini adalah 1,06%. Tidak perlu mendefinisikan ulang gitu. Sama semuanya rumusnya yang ini. Yang ini jangan di sum ya, tapi kalian harus ngitung juga masukkan juga dengan rumus yang sama seperti yang atasnya gitu. Karena kalau di jumlah nanti hasilnya lebih dari 100%. Nggak mungkin kan nilai suatu kontribusi itu lebih dari 100%. Lalu untuk poin yang kedua kita ingin mencari nilai standar deviasi ataupun rentang itu kan dari setiap masing-masing sumber. Yang dimana rumusnya adalah dengan
mengakarkan ataupun mengkalikan mempangkatkan dengan 0,5 dari variasi komponen dari masing-masing sumbernya gitu. Sini contohnya untuk yang variasi komponen dari repeatability itu hasilnya cukup dengan mengkalikan dengan 0, mempangkatkan dengan 0,5 ataupun mengakarkan nilai variasi komponen tersebut. Bentar, gua pindah device dulu. Bentar. Ini itu pun sama dengan yang studi yang reproducibility, operator, Gates RNR, part-to-part variation, dan juga total variation. Tuh. Oke, punten teman-teman, di sini gua mau pindah device dulu. Ada kendala. Oke, di sini kan tadi sampai ke gimana caranya kita mencari nilai standar, yaitu dengan cukup dengan mengakarkan nilai yang variasi komponen dari masing-masing sumber. Dan sini kita ingin mencari 6 kali standar deviasi, di mana 6 kali standar deviasi ini, nilai 6 ini adalah mewakili dari nilai sigma. Artinya apa? Kita ingin mencari tahu apakah pengukuran yang sudah kita lakukan ini nantinya jika diukur ratusan kali pun akan bisa diterima gitu nilai sigmanya. Makanya di sini kita kalikan dengan nilai 6 sigma itu sendiri gitu. Kan nilai yang mungkin contohnya di sini kan pada pakai misal kita mengukur satu produk dengan 6 part gitu kan, menggunakan 3 operator dengan masing-masing operatornya itu mengukur sebanyak 5 kali gitu. Nah, supaya nanti nilai Gates RNR yang memang sudah dihasilkan nanti itu sudah dikatakan memiliki angka yang pasti gitu, tidak kondisional, tidak hal-hal yang memang masih berupa kemungkinan, itu kita perlu mengkalikannya dengan nilai yang dimana nilai sigma kan rentang 1 sampai 6. Nah, kita gunakan nilai yang paling tinggi, yaitu nilai yang 6 itu sendiri gitu, agar nantinya variasi yang data keseluruhan tersebut bisa dianggap outlier gitu. Karena kan di sini kita hasilnya adalah yang dataset ini merupakan sampel gitu kan. Nah, untuk menganggap bahwasannya data yang memang nanti kita gunakan ini adalah populasi, maka nanti kita harus mengkalikan dengan nilai 6 itu gitu. Karena kan kalau kita bandingkan ya data sampel dengan data populasi pasti lebih akurat data populasi dong, karena ya kita mengukur secara keseluruhan gitu, dari produk yang memang kita hasilkan gitu. Lalu selanjutnya kita mencari persentase dari studi variasi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di sini kurang lebih sama seperti kita mencari persentase pada kontribusi variasi komponen. Di sini dengan membagi nilai yang ingin kita cari dengan nilai dari total keseluruhan datanya gitu. Sama seperti ini pun sama semuanya sama ya. Ya sama gitu. Dan untuk mengetahui persentase dari Gates RNR adalah dengan melihat nilai persentase studi variasi pada sumber Gates RNR ini, yang dimana nilainya adalah sebesar 0,35, yang dimana nilai 10,35 ini adalah
eh, pengukuran yang dapat diterima, tetapi sifatnya kondisional gitu. Cuma perlu adanya pertimbangan entah itu dari biaya pengukuran, alat pengukuran ataupun semacamnya gitu. Jadi belum bisa kita terima secara sepenuhnya karena nilainya masih di atas 10% gitu, teman-teman. Nah, tadi kan gue bilang ya bahwasanya ada dua tipe dari modifikasi ANOVA modifikasi, yaitu dengan interaksi dan juga tanpa interaksi. Tadi udah gue kasih contoh untuk ANOVA yang sampai ke tahap ANOVA modifikasi tanpa interaksi, maka di sini gue kasih contoh sedikit untuk kira-kira untuk model ANOVA yang cukup dengan memodifikasi dengan interaksi itu seperti apa. Di sini bisa dilihat pada ANOVA CA yang sesudah, bahwasanya di sini nilai ANOVA modifikasi itu cukup kita hitung dengan adanya interaksi saja gitu, karena di sini nilai dari p-value yang ANOVA model, yang interaction ataupun yang di yang ANOVA modifikasi with interaction, itu nilai p-value-nya adalah kurang dari 0,05 gitu. Karena nilai dari p-value-nya itu ada kurang dari 0,05, maka interaksi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variasi dari pengukuran produk itu, teman-teman. Yang dimana di sini nilainya adalah sebesar 0 gitu. 0 kan lebih kurang dari 0,05 ya. Nah, dimana karena di sini adalah ANOVA-nya cukup dengan interaksi, maka tabel dari evaluasi gesture rendernya pun ada perbedaan, teman-teman. Perbedaannya adalah di sini. Kita harus menghitung nilai interaksi antar part dan juga operator pada masing-masing perhitungan, yaitu dengan perhitungan variasi komponen ataupun perhitungan dengan standar deviasi. Yaitu rumusnya adalah dengan sebenarnya sama kayak tadi ya, rumusnya dengan mengurangi sama seperti yang operator ini. Rumusnya adalah dengan mengurangi nilai MS yang interaction dengan MS galat dibagi dengan nilai kalau yang interaksi ini cukup membagi dengan nilai trial ataupun nilai subgrupnya aja gitu. Nggak perlu mengkalikan nilai dengan nilai yang lain, dengan nilai part ataupun dengan nilai appraisal atau operator gitu. Oke, dan untuk nilai reproducibility-nya pun berbeda, teman-teman. Kalau tadi kan nilai reproducibility-nya adalah cukup dengan nge-link dari nilai operator ya, yang ini. Ini kan nge-link dari nilai operator. Tetapi untuk kasus yang ini kita harus menjumlahkan nilai dari variasi komponen antar part dan operator dan juga nilai variasi komponen operator gitu. Jadi nggak bisa cukup nge-link dari nilai operator ataupun part kali operator. Jadi kita perlu menjumlahkan kedua nilai tersebut di sini. Oke. Mungkin perbedaannya di situ, teman-teman, untuk ANOVA modifikasi dengan interaksi ataupun dengan tanpa interaksi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tangannya Riz. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut.
lanjut ya. Jadi kan tadi kita udah menghitung pengolahan data menggunakan software Excel. Nah, untuk membandingkan apakah memang nilai yang sudah kita cari itu 100% benar, kita harus membandingkan menggunakan software yang lain. Untuk software pembandingnya di sini adalah menggunakan software Minitab. Kita coba perhitungannya menggunakan Minitab. Minitabnya. Oke, di sini gua ambil contoh yang apa namanya? Perhitungan ANOVA CA sebelum, yaitu caranya adalah kalian definisikan dulu operator dan juga partnya di sini. Sorry. Nah, ini itu definisikan operator yang OP1, OP2, OP3. Kalau kalian nanti definisikan adalah nama anggota kelompok kalian, yaitu sebanyak 3 orang nanti. Kalian pilih aja. Nah, itu definisikannya adalah sebanyak 5 kali dari masing-masing operatornya. Lalu untuk part ini dari masing-masing part kalian definisikan sebanyak 15 kali. Karena 5 dikali 3, 15. Lakukan pengulangan sampai dengan part yang ada gitu. Kalau misalnya part yang CA kan 6 part, kalau yang MH kan itu 7 part ya. Nah, itu kalian sesuaikan lagi gitu. Oke. Kalau sudah di sini kalian masukkan datanya. Nah, masukkan datanya itu secara vertikal turun ke bawah. Jadi masukkan data CA dulu. Kalau sebagai patokan ya kalian lihat yang part CA. Jadi kalau misal masih di part CA berarti masukkan data yang CAA. Lalu kalau udah masuk ke part yang CAB, kalian masukkan data pengukuran yang CAB, begitu seterusnya sebanyak sampai nanti kalian apa namanya ke part sampai part 6 kalau untuk kasusnya CA gitu kan. Ini gua kasih contoh. Ini kalian copy ya. Ininya nih. Kalian copy. Lalu masukkan ke sini. Gitu. Terus bawahnya, arahin kursornya ke bawahnya. Lalu copy. Lalu paste di sini. Oke, gitu paling teman-teman. Sampai ke nanti yang paling bawah ya, ke yang CAF kalau 6 part. Kalau sudah dimasukkan semua, kalian ke tab yang stat ini, statistik. Lalu pilih yang quality tools. Lalu pilih yang get study dan pakai yang cross. Lalu untuk parts number pilih yang parts ini atau yang kolom C2. Select operator itu C1. Select dan measurement itu kalian pilih yang C3. Measurement
hapus dulu measurement select. Ini harus didefinisikan ulang ya, khawatirnya kalian nanti malah mendefinisikan kolom yang di worksheet yang ini gitu, worksheet yang sebelumnya. Kalau sudah klik OK. Wilayah gimana jadinya cuy? Itu katanya Iki mau foto betal kan? Udah betal aja spanduk. Nah di sini. Tapi kan dicek dulu ada atau enggak, nah ada atau enggak. Di lu nggak ada teman dia. Nah, di sini kita bandingkan kan hasilnya yang total GSRNR. Kalau yang ini kan 10,35 ya. Nah, ini yang di Excel juga sama. Di sini hasilnya adalah 10,35 gitu. Kalau memang dari kedua software sudah sama, ya bisa kita simpulkan bahwasanya perhitungan sudah kita lakukan, baik itu menggunakan Manytab ataupun Excel, ya sudah benar gitu pun sudah akurat gitu. Oke, untuk perhitungan dari MSA mungkin segitu sudah cukup. Sudah ketika memang sudah mengetahui nilai GSRNR-nya, maka perhitungan MSA sudah selesai. Nah, kalau sudah nanti kalian karena di yang CA sebelum ini nilainya adalah di atas 10%, maka kita perlu adanya perbaikan. Perbaikannya menggunakan apa? Menggunakan metode fishbone dan juga FMEA gitu. Untuk mengetahui alur permasalahannya seperti apa yang dihadapi oleh PT-PTI, kenapa pengukurannya banyak variasi dan juga banyaknya ketidakakuratan dari standar spesifikasi yang sudah diterapkan oleh bagian produksi, maka kita perlu analisis akar permasalahannya. Di sini kenapa menggunakan diagram fishbone? Karena salah satu mungkin tools dari quality control adalah fishbone kan, dari 7 tools itu. Lalu setelah kita definisikan akarnya, maka akar masalahnya, maka kita gunakan FMEA sebagai alat untuk merekomendasikan perbaikan dan juga memprioritaskan perbaikan apa saja yang perlu kita prioritaskan gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman?